Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Kembali lagi kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak sih kalau kita memakai ilmu kebal dan penglaris arwahnya bisa jadi budak setan dan iblis? Wah. Ini jadi kalau kita pakai ilmu hitam, nih katanya kita bisa jadi budak setan dan iblis. Bagaimana Ustadz Blangkon? Kan begini, ketika kita berkongsi dengan jin, berkongsi dengan setan, pasti iblis setan itu minta ganti. Oh, nauzubillah. Andai kan kita ngambil pesugihan, pasti iblisnya itu minta apa bahasanya? Imbalan. Tumbal. Minta tumbal, minta imbalan. Kenapa? Ya dia tidak mau. Dia juga paham tentang bahasa. Tidak ada makan siang gratis. Oh, nggak ada yang gratis dalam hidup ini. biar setan juga punya kaidah begitu. Artinya, ketika saya membantu kamu menjadi kaya dengan kekuatan saya, kata iblisnya ini, maka kamu juga harus ngimbalin saya. Aduh. Bisa apa? Ya terserah. Contoh, anakmu Nauzubillah min yang dzalik. dikorbankan, atau setiap tahunnya harus mengorbankan begini, kalau tidak keluargamu yang mati. Pasti itu akan menjadi satu ada satu keterikatan, ada satu MOU karena perjanjian itu tadi. Jadi dalam perjanjian itu pasti adalah menguntungkan jin itu, nggak mungkin menguntungkan kita. Betul. Namanya kan jin jahat. Makanya kita jangan berkongsi, kita jangan minta tolong sama iblis, karena semuanya serahkan kepada Allah. Tapi jin itu kurang update sekarang. Karena dia nggak tahu kalau di pom bensin sekarang pipis gratis. Dulu bayar. Oh gitu ya? Gratis sekarang semuanya, nggak ada yang bayar. Kalau mau ngasih juga seikhlasnya, itu hadiah aja. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Langsung. Apakah ada jam arwah penasaran berkeliaran? Wih, arwah penasaran ada jamnya gak nih berkeliarannya? Katanya dia menjelang dekat maghrib sampai sebelum subuh berkeliarannya. Bagaimana Habib? Mau izin jawab Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sering kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di sini diriwayatkan bahwasanya min syarri ma khalaq, dan juga makhluknya Allah ini banyak. Bisa setan, bisa jin, bisa tukang tenun, tukang tenuh, dan lain sebagainya. Tukang tenun, tukang bahan. Oh salah, tukang gayen, tukang tenuh. Untung nanti sadar. Nah, itulah yang bisa membahayakan dan menghancurkan manusia di dalam satu keburukan. Meniup buhul, ya kan? Tiba-tiba lagi samping pada sana, coba. Meniup buhul gimana sih? Gitu. Nah, itu ditiup buhul itu namanya. Itu buhul. Nah, ini adalah mereka yang mengganggu. Dan munculnya biasanya menjelang maghrib sampai malam, sampai subuh. Mereka suka mengganggunya pada waktu malam hari. Makanya ulama, para orang-orang yang alim, orang yang soleh, sebelum maghrib harus ada di rumah. Ustaz Sam tuh sama bapak yang saya ngomong sama bapak Ustaz Sam itu maghrib mesti ada di rumah. Anak-anak mesti ada di rumah. Kenapa? Karena apa? Mendidik anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, adalah mereka yang mengenal aturan Allah dan Rasulnya, sehingga berharap anak itu menjadi anak yang soleh. Anak itu menjadi anak yang soleha. Anak itu yang jadi anak yang bertakwa kepada Allah. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terlindung daripada makhluk-makhluk yang halus. Nah, min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq ini bisa artinya malam, bisa artinya tukang tukang teluh. Bisa jadi artinya adalah mereka yang mengganggu, yakni korin. Auzubillah min dzalik. Mungkin kita juga pernah belajar waktu itu sama guru kita, ada Ustadz Febri Sugianto, ya katanya kalau memang ada perubahan cuaca yang ekstrim dari panas ke dingin, itu adalah waktu-waktu jin juga kuat. Dan itu nggak baik juga buat kita sebagai manusia. Dan juga jadi lebih baik di dalam. Ketika hujan besar yang halilintar yang jegar itu sebaiknya di rumah. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa, dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang arwah atau roh penasaran. Ternyata ada arwah yang lebih penasaran dari itu semua. Arwah penasaran itu yang mana? Arwah penasaran itu adalah arwah yang ketika mereka masuk ke alam barzakh lalu mereka tidak bawa banyak amal dari dunia.
Maka mereka penasaran, ya Allah, seandainya saya dulu banyak beramal di dunia, maka hari ini saya akan banyak memetik panen hasil daripada amal saya. Itu orang yang tidak banyak amalnya. Lalu bagaimana lebih penasaran lagi orang yang tidak pernah beramal sama sekali di dunia. Bahkan dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia dalam keadaan kafir meninggalnya. Subhanallah, itu jauh lebih penasaran lagi. Kenapa? Karena mereka sudah melihat ternyata siksa kubur itu beneran ada. Ternyata hisab itu beneran ada. Ternyata di dalam kubur memang beneran ada pertanyaan-pertanyaan daripada mungkar dan siksa daripada nakir. Maka subhanallah, kita akan menjadi arwah penasaran ketika kita tidak mempunyai banyak bekal untuk dibawa ke alam kubur kita. Arwah penasaran itu bukan mereka yang bergentayangan jadi pocong, jadi kuntilanak, jadi genderuwo. Sesungguhnya yang paling penasaran adalah semua yang meninggal dunia akan penasaran. Orang soleh akan mengatakan, saya penasaran seandainya lebih banyak lagi amalku pasti akan lebih baik daripada ini tempatku. Yang tidak banyak amal soleh mengatakan, saya juga penasaran seandainya saya lebih beramal lagi. Orang yang tidak punya amalan mengatakan, saya penasaran kenapa saya mesti mendapatkan siksa seperti ini. Maka sebelum kita menjadi seseorang arwah penasaran, maka marilah kita maksimalkan potensi kita hidup di dunia ini selama Allah masih berikan kita umur. Perbaiki amalan kita supaya kita tidak penasaran nanti di alam kubur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها يا الله ampuni dosa kami dan dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat, orang mukminin wal mukminat dari barat hingga timur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami di dunia hingga di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.